Habis belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dimatikan, soundnya dimatikan sama Abu Irsan. Penguasa soundnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicacake warnane podo. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membaca pertanyaan pertama dan kedua ya dari akidah atau jawaban akidah Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ya, dan bahwasanya itu berkaitan dengan bid'ah, Khawarij dan Murji'ah, baik Murji'ah ya, fuqaha Ahmad bin Sulaiman, Abu Hanifah dan lainnya, ataupun Murji'ah Karramiyah ataupun Murji'ah Jahmiyah ya, dan juga Khawarij ya, dengan berbagai sektenya. Nah, kalau orang yang bertanya sekarang masih ada gitu ya, sekte yang berakidah Murji'ah dalam masalah iman atau berakidah Khawarij dalam masalah iman, iya ya. Asy'ariyah itu yang sekarang, Asy'ariyah yang sekarang akidahnya dalam masalah iman itu Murji'ah Jahmiyah ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Baihaqi ya. Jadi Asy'ariyah ya, kaum sekte Asy'ariyah yang sekarang masih banyak itu, mereka dalam masalah iman mereka Murji'ah ya, bahkan Murji'ahnya Murji'ah Jahmiyah, yang iman itu sekedar percaya, iman itu sekedar percaya ya. Andaikan orang melakukan ya seabrek pembatal keimanan, maka selama hatinya masih percaya, maka tidak batal imannya, dia masih mukmin ya, masih mukmin. Boleh jadi dia seorang wali min auliyaillah ya, bahkan min afadilil auliya, termasuk wali yang paling afdal bisa-bisa ya di sisi Allah katanya ya. Sedangkan Khawarij sekarang juga masih ada dalam masalah iman, Khawarij ya. Di negara yang Khawarij ada, negara yang Khawarij ya, negara yang Khawarij, Oman, negara Oman, tahu Oman ya, yang ada di sebelahnya Yaman itu ya, Oman. Ada muftinya namanya Al-Khalili
itu Ahmad Al-Khalili, itu adalah Khawarij, ya, dari sekte Ibadiyah atau Abadiyah, ya, dari sekte Ibadiyah, ya, sehingga mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar radhiyallahu taala anhuma dan seterusnya, ya. Demikian juga sekarang banyak di tempat kita juga banyak yang Khawarij, ya. Ada kelompok-kelompok pengajian yang nggak baiat sama imamnya, nggak baiat sama gurunya, kafir, ya, itu Khawarij. Ya, itu Khawarij. Ada lagi yang nggak hijrah, ya, dari Indonesia, kafir katanya. Khawarij itu sekte Khawarij, gitu ya. Kontemporer juga ada zaman sekarang Khawarij. Intinya bahwa kita tahu di sini kalau ada ulama salaf yang mendefinisikan iman dengan at-tasdiq, dengan percaya, ya, maka maksudnya yang percaya di situ adalah percaya secara totalitas, percaya yang dibarengi dengan apa? Ketundukan, kepatuhan hati kepada kebenaran yang dia percayai, dan percaya yang dibarengi dengan rasa tumakninah, aman, tidak ada ragu, dan dia mengamalkan hukum-hukum Al-Quran yang telah dia percayai itu. Itu maksud daripada perkataan para salaf ketika menafsirkan iman, mendefinisikan iman itu dengan tasdik, dengan percaya. Berbeda dengan Murji'ah ataupun Khawarij. Al-mas'alatu tsalitsatu, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Wa tas'alu 'anid din. Wa tas'alu 'anid din. Dan Anda bertanya tentang din. Tentang din. Apa itu din? Kita sering menemukan kata itu di dalam Al-Quran. Ya. Qala Sa'id mengatakan, wa din rahimahullah, din al-ibadatu. Kita dalam bahasa kita din itu, ya, terkadang diterjemahkan, seringnya diterjemahkan, bukan terkadang, seringnya diterjemahkan dengan apa? Agama. Seringnya diterjemahkan dengan apa? Agama. Ya. Anda bertanya tentang din, tentang agama. Apa itu din? Din itu ibadah. Din itu ibadah. Ya, din itu ibadah. Artinya ibadah. Ya. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Fa innaka lan tajida rajulan min ahli dinin yatruku ibadata ahli dinihi thumma la yadkhulu fi dinin akhar illa sara la dina lahu. Penjelasannya, Anda tidak akan mendapati rajulan, seseorang, min ahli din, dari pemeluk satu agama, yatruku ibadata ahli dinihi, lalu dia meninggalkan beribadahnya pemeluk agamanya. Pemeluk agama yang dia peluk itu, dia tinggalkan. Sumalayat khulufi dinin akhar, tapi kemudian dia juga tidak memeluk agama yang lain. Illa sara dinalahu, melainkan orang itu menjadi orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama. Ya. Jadi di sini Sa'id bin Jubair wallahu a'lam menafsirkan kata din itu dengan rukun terbesarnya. Bukan dengan makna dasar dari din dalam bahasa Arab. Tapi dengan rukun terbesarnya. Yaitu apa? Ibadah. Yaitu ibadah. Ya.
Kalau seseorang memeluk agama Islam, kemudian dia tidak beribadah dengan ibadahnya orang Islam, tapi dia juga tidak memeluk agama yang lain, maka ini dikatakan orang tidak punya agama. Orang tidak punya agama. Karena dia tidak beribadah dengan satupun ibadah satu agama. Dia tidak beribadah dengan ibadah satupun agama. Maka dikatakan la dina lahu. Orang tidak punya agama. Ya. Jadi rukun terbesar atau pengertian din terbesar itu adalah ibadah. Tidak ada din tanpa ibadah. Tidak ada din tanpa ibadah. Kita lihat kata Razi. Tapi ini mukadimah. Ini mukadimah. Nanti akan diterangkan apa maksudnya ibadah. Ya, kita baca di sini. Wadin yuqalu lit-ta'ah wal jaza. Ya. Wastu'ira lisyari'ah. Din itu artinya secara bahasa, makna dasar dari din itu adalah ketaatan. Adalah apa? Ketaatan. Yang kedua al-jaza. Balasan. Maliki yaumiddin. Apa artinya maliki yaumiddin? Maliki yaumiddin. Yaumiddin yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa artinya din di situ? Al-jaza. Ya. Tidak akan kau lihat orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Tak percaya kepada hari pembalasan. Ya. Wastu'ira lisyari'ah, dan dipinjam. Din itu juga dipinjam, kata din itu dipinjam juga untuk ya menyebut syariat. Nah, ini yang mirip dengan tadi, mirip dengan perkataan Said bin Jubair. Din itu adalah ibadah. Din itu adalah syariah. Wadin kal millah. Ya, lakinnahu yuqalu i'tibaran bit-tha'ah wal inqiyad lisyariah. Apa bedanya din dengan millah? Apa bedanya din dengan millah? Din Ibrahim, millah Ibrahim. Kata beliau, kata Raghib, din itu semakna dengan millah, tetapi disebut din itu karena ditinjau dari ketaatan pemeluknya dan kepatuhan pemeluknya terhadap syariat. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, ay ta'ah. Dan siapakah yang lebih bagus ketaatannya dibandingkan orang yang aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya. Dan seterusnya. Ya, bahwa din di sini maknanya adalah ketaatan dan al-jaza atau syariah, ibadah. Ya, ibadah. Wa qila yakni at-ta'ah fa inna dzalika la yakunu fil haqiqah illa bil ikhlas wal ikhlas la yata'atta fil ikrah. Ayat la ikraha fid din. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Maknanya dalam ketaatan. Karena la yakunu fil haqiqah illa bil ikhlas. Ketaatan itu ya tidaklah terwujud secara benar-benar kecuali dengan keikhlasan. Ya, wal ikhlas la yata'atta fil ikrah. Dan yang namanya ikhlas itu kalau tidak terpaksa. Orang melakukan sesuatu tanpa keterpaksaan. Dalam bahasa kita juga gitu kan? Iya.
Yang namanya ikhlas itu tidak ada unsur keterpaksaan. Wa qila inna dzalika mukhtassun bi ahlil kitab al-badzilin lil jizyah. Wa qawluhu, ini makna ayat tadi la ikraha fiddin. Wa qawluhu afa ghaira dinillahi yabghun, yakni al-Islam. Terkadang din itu dalam Al-Qur'an juga maknanya Islam. Afa ghaira dinillahi yabghun, yakni al-Islam. Apakah mereka mencari agama selain Islam? Ya. Wallahu a'lam. Wa tas'alu 'anil ibadah, al-mas'alatur rabi'ah. Sekarang akan dijelaskan apa maksud Sa'id bin Jubair menjawab pertanyaan tentang din itu dengan menjawabnya dengan rukun terbesar dari din itu, yaitu ibadah. Gak ada din kok cuman teori doang. Gak ada ibadahnya, gak ada. Din itu isinya teori aja, gak ada ibadahnya, gak ada. Ya, gak ada. Ya. Din itu kadang hak, kadang batil, ya kan? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Allah dia yang mengutus Muhammad SAW membawa dinul haq, Islam. Ya. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar dimenangkan atas semua agama. Berarti din yang lainnya, din yang pertama itu dinul haq, yang kedua itu din batil. Din yang batil. Ya. Baik dinul haq atau din yang batil itu artinya ibadah. Rukun terbesar, pilar terbesar dari din itu adalah ibadah. Bukan hanya teori saja, tidak. Ya. Tapi apa? Allah alam yang diinginkan oleh Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan din itu dengan ibadah. Ya. Kenapa enggak langsung kamu bertanya tentang din? Din itu Islam. Ya. Angger wis Islam pokoknya wis ahluddin. Beliau katakan ibadah. Orang kalau enggak ngibadah, dia bukan ahluddin, bukan pemeluk itu agama. Ya. Kalau dia nggak beribadah ibadahnya alul Islam, berarti dia bukan pemeluk Islam. Kalau dia beribadahnya dengan ya ibadahnya Yahudi, berarti dia pemeluk agama Nasrani. Kalau dia beribadah dengan ibadahnya Majusi, berarti dia pemeluk agama Majusi. Dia beribadah dengan ibadahnya ahlu syirik, berarti dia pemeluk agama syirik. Ya, coba di surat Al-Hajj ayat 17 dibuka. Di situ Allah sebutkan ya 5 agama. Ya. Jadi penetapan agama itu ada 5, itu sudah dalam Al-Qur'an. Ya. Di situ Allah sebutkan surat Al-Hajj ayat 17 saya. Sudah ketemu belum? Surat Al-Hajj ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, innallaha ala kulli syai'in syahid. Al-Hajj ayat 17. Ya. Allah dalam ayat ini menyebutkan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis Fathul Majid itu, Allah menyebutkan dalam ayat ini 5 agama. Innal ladzina amanu, Islam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini Islam. Wal ladzina hadu, Yahudi. Was-sabiin, Sabi'ah. Wan nasara, Nasara. Wal majusa, Majusi. Wal ladzina asyraku, syirik. Ya, semua agama itu batil kecuali dinul haq yang pertama, Islam. Orang beribadah dengan agama, dengan ibadahnya orang waladina hadu, orang-orang Yahudi, maka dia beragama Yahudi. Beribadah dengan
ibadahnya orang Syafi'ah, dia pemeluk agama Syafi'ah. Beribadah dengan agamanya orang Nasrani, maka dia Nasrani. Beribadah dengan ibadahnya orang Majusi, maka dia beragama Majusi. Beribadah dengan ibadahnya orang-orang syirik, waladina asyrak, maka dia ahlus syirik, agamanya syirik. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak ada Muslim Yahudi, Muslim Nasrani, ya Muslim Sabi'i, Muslim Majusi, Muslim musyrik, nggak ada. Ya. Di kitab fikih juga begitu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Dalam fikih, kitab-kitab fikih Hanabilah misalkan. Dalam kitab-kitab fikih Hanabilah, Kasyaful Qinna misalkan, induk fikih dalam mazhab Hambali kontemporer misalkan. Ya. Ketika menjelaskan tentang hukum apa? Hukum yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhu wa yatawakkal alaih wa yas'aluhu. Nawaqidul Islam yang keberapa? Hah? Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yas'aluhu yad'uhu wa yas'aluhu wa yatawakkal alaih kafara ijma'an. Yang kedua, ya, pembatal Islam yang kedua. Siapa yang mengangkat antara dirinya dengan Allah sebuah perantara, dia berdoa kepada perantara itu, tawakal kepada perantara itu, dan minta kepada perantara itu, kafara ijma'an. Ya, kata Al-Buhuti di Kasyaful Qinna, dia telah kafir secara ijma', disepakati oleh ulama dia kafir. Lalu Al-Buhuti sebutkan alasannya. Ya. Wadzalika kafi'li ubadil awthan. Karena itu seperti ibadahnya siapa? Ahlus syirik. Kenapa dia kafir? Orang yang minta-minta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan. Kenapa kafir? Karena sama dengan ibadahnya ubadul awthan. Karena sama dengan ibadahnya penyembah patung, penyembah berhala. Ya. Kenapa dia dikatakan kafir? Keluar dari dinul Islam kepada din yang lain. Ini karena din itu artinya apa? Ibadah. Maka yang beribadah dengan ibadahnya ahlul awthan, maka dia syirik. Kita akan lihat. Al-mas'alatur rabi'atu, pertanyaan yang keempat. Wa tas'alu 'anil ibadati. Lalu Anda bertanya tentang ibadah itu apa? Setelah Anda bertanya tentang din, didefinisikan din itu adalah ibadah, ini rukun terbesar din itu adalah ibadah. Sekarang Anda bertanya tentang apa itu ibadah. Anda bertanya tentang apa itu ibadah. Ini sekarang sedang ramai ini ya. Kalau antum mengikuti perhelatan perdebatan, ya, apa yang diistilahkan dengan hambali-hambali kontemporer, ya, itu mereka sedang menggugat definisi ibadah, pakai mengatasnamakan mazhab Hambali. Sebenarnya itu adalah mazhab Syiah, ya, mazhab Syiah yang terpengaruh, ya, mazhab Syiah, ya, Asy'ariyah, Murji'ah, ya. Wa tas'alu 'anil ibadah. Anda bertanya tentang ibadah. Apa itu ibadah? Wal ibadatu, kata Said rahimahullah, wal ibadatu hiya ta'ah. Ibadah itu artinya mentaati, ketaatan. Sama enggak tadi? Raghib Al-Asfahani tadi mengatakan apa? Din itu adalah at-ta'ah. Ya kan? Makna pertama tadi, din, makna pertama tadi apa? Ketaatan. Sama. Ketaatan. Ini khalifah yang nanya. Kalau saya bilang din itu ketaatan, ya, nanti dia akan memahami orang yang taat sama dia itu berarti memeluk beragama dengan dia.
agamanya dia, agamanya khalifah. Ya bahaya ini. Sementara khalifahnya zalim. Tadi sudah kita baca ceritanya. Sementara khalifahnya zalim, bahaya. Jadi nggak langsung din artinya ketaatan, ya. Din artinya ketaatan enggak, tapi dikesanakan dulu. Din artinya ibadah. Ibadah artinya apa? Ketaatan. Apa yang membedakan ketaatan dengan ibadah? Ya. Ibadah itu artinya ketaatan. Penjelasannya bagaimana? Wadzalika, penjelasannya annahu man ata'a Allah fi ma amarahu bihi wa fi ma nahahu anhu faqad atamma ibadatullah. Siapa yang taat kepada Allah fi ma amarahu bihi, dalam perintah-perintahnya, wa fi ma nahahu anhu, dan dalam larangan-larangannya, faqad atamma ibadatullah, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Ini dia telah menghadirkan ibadah kepada Allah. Ibadah itu artinya ketaatan. Siapa yang mentaati perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, berarti dia telah beribadah kepada Allah. Wa man ata'a syaitan fi dinihi wa amalihi faqad abada syaitan. Sedangkan barang siapa yang mentaati setan dalam agamanya dan amalnya, dalam beragama, dalam beramal, dia mentaati setan, faqad abada syaitan, maka dia telah beribadah kepada setan. Dia telah beribadah kepada setan. Jadi al-qism sunai faqat, ya, pembagiannya hanya ada dua, ya, ibadur rahman atau ibadus syaitan. Yang beribadah kepada Allah atau beribadah kepada setan. Terus yang beribadah kepada berhala, beribadah kepada jin, beribadah kepada patung, beribadah kepada pohon, ya, beribadah kepada matahari, bintang. Apakah mereka juga beribadah kepada setan? Alam tara, tidakkah Anda lihat? Anallaha qala lil ladzina farratu, bahwa Allah itu berfirman kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang farratu, menelantarkan kewajibannya beribadah kepada Allah, kemudian beribadah kepada selain Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, di hari kiamat nanti ketika Allah menghadap kepadanya orang-orang musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, apapun itu yang dia ibadahi, maka Allah akan berkata kepada mereka, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah berpesan kepada kalian, wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, yaitu jangan kalian beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni, dan agar kalian beribadah hanya kepadaku. Hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut peribadahan kepada apapun itu selain Allah dengan sebutan ibadah kepada setan. Ibadah kepada syaitan. Ya. Setan itu boleh nggak sih terjemahkan dengan setan? Di medsos itu ribut terus ya, berganti-ganti terus ributnya kan. Yang kemarin belum selesai sudah ribut baru lagi soal menerjemahkan, ya kan? Boleh tidak menerjemahkan.
Wa inna makanat ibadatuhum syaitana. Bisa dipahami nggak kira-kira kalau nggak diterjemahkan? Wa inna makanat ibadatuhum syaitan. Peribadahan mereka kepada setan adalah annahum ata'uhu fi dinihim. Mereka itu mentaati setan dalam beragama. Mereka itu mentaati setan dalam beragama. Didatangkan contoh oleh beliau. Faminhum man amarahum, di antara mereka ada yang diperintah oleh setan, fattakhadhu awthanan, lalu mengambil ma'bud, mengambil yang diibadahi itu awthan, ya, wathan, berhala-berhala. Au syamsan, atau matahari, au qamaran, rembulan, au basharon, atau manusia. Contohnya siapa? Nabi Isa, ya, Maryam, ya, kan manusia. Fir'aun, ya. Au malakan, atau malaikat, ya. Contohnya siapa? Dalam kisah Gharanik itu Lat, Uzza, Manat, itu nama-nama malaikat dalam kisah Gharanik. Jadi banyak tafsiran memang, ya. Afara'aitumul Lat wal Uzza wa Manat tsalitsatal ukhra. Lat, Uzza, Manat dalam hadis Gharanik itu mereka mengatakan wa tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Lat, Uzza, Manat itu nama-nama malaikat. Mereka biasa minta syafaat kepada Lat, Uzza, dan Manat. Ya. Malaikat. Ya, yang diterjemahkan dengan dewa. Ya. Bagaimana ibadahnya? Yang diperintahkan oleh setan kepada berhala-berhala tadi, kepada matahari, kepada bulan, kepada manusia yang soleh ataupun yang tidak soleh, kepada malaikat. Bagaimana ibadahnya mereka? Yasjuduna lahu min dunillah. Mereka sujud kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala itu. Jelas ya? Ini Sa'id bin Jubair hidup di era salaf, masih berjumpa dengan sekian belas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, beliau mencontohkan ibadah kepada selain Allah sehingga dikatakan orang itu beragama dengan agama syirik, yaitu sujud. Mencontohkannya dengan apa? Sujud kepada matahari, sujud kepada patung, sujud kepada rembulan, sujud kepada manusia. Ya. Sujud. Ya. Sekarang ada orang-orang yang mengaku menekuni satu madhab, ya, mengatakan apa? Sujud itu praktek yang multitafsir. Praktek yang multitafsir, bisa saja ibadah, bisa saja bukan. Kalau lihat ketemu orang sujud, ya, kepada sesuatu selain Allah, sujud kepada kuburan, sujud kepada guru spiritual, tidak bisa langsung divonis syirik. Langsung divonis dia beribadah kepada kuburan, beribadah kepada guru spiritualnya. Tidak bisa. Kenapa? Bisa saja dia itu menjadikan kuburan itu sebagai sutrohnya ketika sholat. Bisa saja dia menjadikan gurunya itu untuk dihormati dengan bersujud. Ya, bisa saja dia mau cium kakinya dengan bersujud. Jadi sujud itu multitafsir. Itu kata orang sekarang. Apakah salaf memahami begitu? Tadi kan sudah dikasih kaidah, ya, untuk tahu aswaja yang asli, ya, dengan yang ngaku-ngaku. Ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah, namanya manhaj salaf. Itu memiliki manhaj salaf itu sebuah manhaj yang sudah apa namanya? Sudah mateng. Sudah apa? Mateng. Ya. Teorinya ada, prakteknya ada,
rijalnya, orang-orangnya ada. Sudah matang. Jadi kalau orang ngaku bermanhaj salaf, ngaku bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, taifah mansurah, cocokkan aja ke sana. Kata Ibnu Taimiyah, cocokkan ke sana. Di Aqidah Wasithiyah dulu kita sudah pernah bahasnya. Ya. Sa'id bin Jubair, ulama salaf. Ulama salaf, ulama nomor 1 saat itu. Yang mencontohkan sujud itu namanya beribadah kepada selain Allah. Sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan. Dalam Al-Quran disebutkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum ta'budun. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada rembulan. Terus mereka orang-orang sekarang itu yang menekuni satu mazhab katanya. Terus memahami ayat itu gimana? Sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan. Honda itu dia sedang olahraga. Ya? Sedang olahraga. Itu gerakan-gerakan apa itu olahraga yang pagi-pagi itu? Olahraga yang yoga. Lebih parah kalau dia jawab gitu. Yoga itu adalah ibadahnya orang Hindu, ya. Jadi sujud kepada walam yadhhari syaitanu li ahadin minhum, ya. Setan menyuruh mereka sujud kepada berhala, sujud kepada salib, sujud kepada patung, sujud kepada arca, sujud kepada pohon, sujud kepada tokoh, sujud kepada rembulan, kepada bintang, kepada matahari, sujud kepada malaikat. Setan yang menyuruh mereka. Lalu mereka mentaatinya. Itulah ibadah kepada setan. Itulah ibadah kepada setan. Bukan lam yadhhari syaitanu li ahadin minhum. Bukan setan itu menampakkan diri kepada seorang pun dari orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah tadi, fayata'abbadu lahu, lalu dia beribadah, sujud kepada setan itu. Au yasjudu lahu, atau sujud kepada setan itu. Enggak. Bukan setan menampakkan diri. Iblis menampakkan dirinya, kemudian orang-orang sujud kepada dia, baru dikatakan itulah beribadah kepada setan. Kalau beribadah kepada berhala, beribadah kepada patung, beribadah kepada pohon, dan sebagainya, selain Allah, maka tidak dikatakan ibadah kepada setan. Tidak. Setan nggak pernah menampakkan diri kepada seorang pun dari orang-orang musyrik itu, lalu orang musyrik itu beribadah kepada setan langsung, sujud kepada setan langsung. Tidak. Walakinnahum ata'uhu, tapi mereka mentaati setan. Fattakhaduha alihatan min dunillah, mereka menjadikan tadi berhala-berhala, matahari, rembulan, manusia, malaikat itu sebagai alihatan min dunillah, ma'budat min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Ini juga penting di sini, bahwa salaf, Sa'id bin Jubair, ulama salaf, menafsirkan ilah itu dengan ma'bud, yang diibadahi. Ini penting, ya. Bahwasanya itu tafsir salaf. Ya, itulah tafsirnya as-salaf. Tafsirnya ulama salaf. Fattakhaduha alihatan min dunillah. Jadi mereka mentaati setan, mentaati perintah setan itu untuk beribadah kepada matahari, rembulan, bintang, pohon, manusia, malaikat, berhala. Itulah yang disebut beribadah kepada syaitan. Falamma jama'u jami'an yaumal qiyamah finnar, ketika mereka semuanya, yakni orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dan iblis serta para setan, dikumpulkan jadi satu yaumal qiyamah finnar, di hari kiamat nanti di neraka. Kumpulkan jadi satu di neraka. Qala lahumus syaitan, maka setan berkhutbah di neraka. Ya kan? Dikasih judul gitu, khutbah setan di neraka jahanam. Nggak tahu dapat itu dari mana. Setan berkata kepada mereka,
Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sungguh aku ingkar bima asyraktumuni min qablu. Sungguh aku mengingkari perbuatan syirik kalian min qablu, ketika kalian di dunia. Sungguh aku mengingkari perbuatan syirik kalian menyekutukan aku dengan Allah ketika kalian di dunia. Innakum wa ma ta'budun. Padahal dalam Al-Quran sudah diterangkan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan segala apa yang kalian ibadahi selain Allah, hasabu jahannam, adalah bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian akan waridun, akan masuk lah ke dalam neraka jahannam itu. Fa'ubida Isa, Isa diibadahi alaihissalam. Ya, Isa diibadahi. Oh, kami tidak beribadah kepada Isa, kami beribadahnya kepada Yesus, katanya. Isa dan Yesus itu dua orang yang berbeda. Ya, kata siapa? Ya kan? Di Perjanjian Baru itu masih tertulis, ya, Injil Isa Al-Masih masih tertulis. Di itu Sumawono, yang belok ke arah mana? Pingit. Sumawono yang tembus ke arah Pingit. Kalau yang ke kanan ke Kaloran, kalau yang ke kiri arah Pingit, masuk aja ke situ. Ya, pertigaan sebelum ke arah Banyurit kemarin ada gereja Isa Al-Masih. Masih pakai nama Isa, kata siapa? Isa dan Yesus berbeda. Ya, itu cuman bahasa saja, ya kan? Iya. Tono di Jawa, di Sunda tanah, ya kan? Cuman bahasa aja, itu beda. Fa'ubida Isa wal malaikatu min dunillah falam yaj'alhumullahu finnar. Nabi Isa diibadahi, para malaikat diibadahi selain Allah. Falam yaj'alhumullahu finnar, tapi Allah tidak memasukkan Nabi Isa ke dalam neraka. Allah tidak memasukkan Maryam kepada neraka. Allah tidak memasukkan para malaikat ke dalam neraka. Falaisa lisyamsi wal qamari dzambun. Matahari juga enggak dimasukkan ke dalam neraka. Rembulan juga tidak dimasukkan ke dalam neraka, enggak punya dosa. Ya. Yang masuk ke dalam neraka siapa? Bersama mereka setan. Tadi itu, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah akan jadi bahan bakar neraka jahannam, kalian akan masuk ke dalamnya. Tapi Nabi Isa diibadahi selain Allah enggak masuk neraka. Ya kan? Maryam enggak masuk neraka. Siapa? Malaikat enggak masuk neraka. Matahari dan bulan enggak masuk neraka. Padahal itu ibadahi selain Allah. Yang masuk neraka siapa? Setan. Yang masuk neraka setan. Jadi innakum wa ma ta'buduna min dunillah, ini lafadznya am. Jadi dalam salah satu metode penafsiran itu terkadang disebutkan oleh Imam Syafi'i di Risalah, am urida bihil khusus. Ya. Teksnya itu mencakup makna yang sangat luas. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Urida bihil khusus, tetapi dimaksudkan makna yang sempit, yaitu setan. Setan saja. Sesungguhnya kalian dan para setan yang kalian ibadahi selain Allah, dengan cara kalian mentaati setan itu, beribadah kepada Isa, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada matahari, beribadah kepada rembulan, akan menjadi hasabu jahannam, bahan bakar jahannam. Ya, metode ini, tafsir ini namanya khusus. Ya, lafadznya itu, teksnya itu memiliki makna yang cakupannya luas, tetapi yang dimaksudkan, yang diinginkan itu makna yang sempit. Ya, makna yang terbatas. Ya, kalau antum ingin mentarjih, antum ingin beristihad, antum harus menguasai itu.
Ya, jangan yang penting kan Quran Sunnah, setelah itu langsung ijtihad, nggak bisa. Ya, karena di dalam lafaz-lafaz Al-Quran ataupun Sunnah itu berbeda dengan terjemahan Al-Quran, beda dengan terjemahan hadis, beda. Ya. Ada urida bihil umum, ada yang lafadznya memang cakupan maknanya luas dan diinginkan tafsirnya juga makna yang luas. Ada juga urida bihil khusus, ada yang lafadz maknanya luas tetapi cakupannya luas, tetapi yang tafsirnya yang diinginkan itu sempit, makna yang sempit, yang terbatas. Ya. Ada yang yang mustasna lagi, yang ketiga. Ada lafaz yang cakupan maknanya luas, tetapi yang diinginkan itu mustasna. Diinginkannya itu adalah yang terkecualikan saja. Yang diinginkan yang terkecualikan saja. Ya, seperti apa? Haji, ayat haji. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, Allah punya hak yang wajib ditunaikan oleh an-nas. Nas artinya apa? Manusia. Lafaz yang maknanya semua manusia, mau kere, mau kaya, ya kan, mau gelandangan, mau pokoknya kalau dia Islam dia wajib haji, kan begitu kan? Tapi Allah kasih pengecualian, kasih keterangan, kasih batasan, ya, man istata'a ilaihi sabila, yaitu siapa yang mampu perjalanan ke sana, perjalanan haji. Oh ternyata nggak semua manusia yang diwajibkan haji, yang mampu. Nah di sini Sa'id bin Jubair menggunakan metode itu dalam penafsiran ayat ini. Ya. Dan beliau menggabungkan antara tafsir Quran dengan Quran. Ya. Jadi metode tahapan dalam menafsirkan itu ada 4. Tahapan dalam menafsirkan itu ada 4. Tahap pertama Quran bil Quran. Tahap pertama apa? Quran bil Quran. Teks Al-Quran ditafsirkan dengan ayat dalam Al-Quran, ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Seperti ini contohnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah, ma ta'buduna min dunillah itu cakupan maknanya luas, tapi ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair dengan penafsiran yang terbatas, yang sempit, yang khusus, yaitu setan. Dengan ayat yang lain, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dengan tafsiran yang lain, ya, waladina sabaqat lahum minnal husna, dan seterusnya. Nah itu banyak di tafsir Quran bil Quran itu di kitab Adwaul Bayan. Kalau ingin banyak contohnya, banyak latihannya, kitab Adwaul Bayan, Asy-Syanqiti, ya, Asy-Syanqiti, kitab Adwaul Bayan Asy-Syanqiti. 1 jilid aja. Enakan 1 jilid aja, cepat selesaikan, tapi tebalnya segini. 1 jilid saja, tapi tebalnya segini. Itu pun dibagi berapa kolom ya? 1 halaman 2 kolom atau 3 kolom gitu. Kayak Quran gitu kan. Ya, tebalnya segini. Ya, karena aslinya berjilid-jilid. Ya. Tafsir Quran bil Quran. Langkah yang kedua, ya, tafsir Quran bis sunnah, Quran dengan sunnah, dengan hadis. Tafsir Quran dengan hadis. Ini langkah kedua. Langkah kedua. Ya. Yang ketiga, tafsir Quran bi aqwalis salaf. Penafsiran teks-teks Al-Quran dengan aqwal salaf. Dengan perkataan-perkataan para salaf. Ya. Nah, 3 penafsiran yang pertama ini, langkah tafsir yang pertama ini disebut tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan athar, dengan Quran, dengan hadis, dengan perkataan para salaf. Ini bisa ditemukan di Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, atau di tafsir Ibnu Katsir, banyak ditemukan itu. Ya.
Yang keempat, langkah penafsiran yang keempat adalah at-tafsir al-lughawi. Penafsiran teks Al-Quran dengan apa? Lughah Arabiyah, dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa aslinya Al-Quran itu, ya. Itu bisa dengan melihat ini, kitab ini misalkan Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran, Kamus Kosakata Al-Quran, yang ditulis oleh Al-Asfahani, ya, Abul Qasim Al-Asfahani, di Raghib Al-Asfahani, Abul Qasim atau Ar-Raghib Al-Asfahani, wafat tahun 500 Hijriah. Juga bisa dengan Ibnu Faris itu Mu'jam Maqayisul Lughah, ya, juga banyak ditemukan di Lisanul Arab, ya, yang berapa jilid itu, ya, 40 jilid atau berapa itu, ya, tafsir al-lughawi, ya, dan itu tafsir yang paling lemah, tafsir dengan apa? Bahasa, ya, langkah tafsir itu. Nah, sehingga terkadang yang keempat ini disebut tafsir bil ra'yi, tafsir bil ijtihad, ya, tafsir dengan ijtihad. Itu biasa kadang merujuk kepada lughah, kepada bahasa. Nah, itu kalau apa namanya, tafsir bil ra'yi itu bisa belajar misalkan tafsir ayat ahkam, ahkamul Quran Al-Qurtubi, atau tafsir As-Sa'di, tafsir Syabir Rahman bin Nasir Sa'di, ya. Atau tafsir Jalalain, ya, itu bil lughah, ya, paling ringkas. Saya sebutkan itu karena di sini Sa'id bin Jubair menafsirkan, ya, istilah-istilah syar'i yang itu merupakan pokok-pokok dalam agama kita, ya. Fa'ubida Isa wal malaikah min dunillah falam yaj'alhumullahu finnar falaisa lisyamsi wal qamari dzambun. Nabi Isa diibadahi tapi tidak masuk neraka, malaikat diibadahi tapi tidak masuk neraka, matahari rembulan diibadahi selain Allah tapi tidak masuk neraka. Padahal Allah sudah mengatakan kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah akan masuk neraka. Oh, maksudnya apa yang kalian ibadahi selain Allah itulah setan. Wadzalika yasiru ila ta'ati syaitan fayuj'alu ma'ahu. Jadi mereka beribadah kepada Isa, kepada malaikat, kepada matahari, rembulan dan lain-lain itu karena mereka mentaati setan, fayuj'alu ma'ahu, maka akhirnya mereka dikumpulkan bersama setan di dalam neraka. Ya. Fadzalika qauluhu hina taqarrabu minhum, itulah perkataan penduduk neraka dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ketika mereka taqarrabu minhum, ketika mereka, ya, sudah berkumpul bersama para setan yang mereka ibadahi dulu di dunia, yang mereka taati dulu di dunia. Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Asy-Syu'ara ayat 98. Wah, ini juga penting ini. Ya. Tallahi, demi Allah, kata penghuni neraka, demi Allah, in kunna, sesungguhnya kami, ya, dahulu la fi dhalalim mubin. Innya di sini aslinya taukid inna, makanya dikasih lam di situ fi-nya, la fi dhalalim mubin. In kunna la fi dhalalim mubin, ya, sungguh kami dahulu benar-benar tenggelam dalam kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum, di mana kami menyejajarkan kalian wahai para setan, bi rabbil alamin, dengan Rabbul alamin. Ini faedah penting bahwa makna idz nusawwikum bi rabbil alamin ay
taswiyah bil ibadah. Di mana kami menyamakan, menyejajarkan kalian dengan Allah dalam ibadah, dalam ketaatan. Bukan dalam penciptaan. Mereka nggak pernah mengatakan, meyakini setan itu bersekutu dengan Allah dalam menciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Nggak pernah. Ya. Setan itu bersekutu dengan Allah dalam memberi rezeki kepada kami. Nggak pernah mereka mengatakan itu. Tapi mereka taat kepada setan, beribadah kepada setan, mentaati setan untuk beribadah kepada batu, patung, kayu, ya, dan seterusnya itu. Ya. Saya katakan ini penting tadi ya kan, karena apa? Ini adalah tafsiran dari para imam, tafsiran dari imam salaf, dari ulama besar kalangan salaf membantah penafsiran orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang. Ya, orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang, ya, mereka mengatakan ilah itu bukan ma'bud. Said bin Jubair mengatakan ilah itu ma'bud. Yang diibadahi ilah itu. La ilaha illallah itu tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Orang Asy'ariyah mengatakan la khaliqa illallah. La qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu mencipta tanpa contoh sebelumnya kecuali Allah. Itu penafsiran la ilaha illallahnya Abul Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah. Ya. Jadi jangan, antum sudah kenal manhaj salaf, ya sudah kenal mazhab salaf, jangan kemudian sok-sokan caper ya, cari perhatian ke Asy'ariyahan, nggak perlu itu. Ya, untuk mau bermadhab Syafi'i tidak berarti jadi Asy'ari, enggak. Apalagi Sufi Kupuri, enggak. Ya. Pakai sarung batik, pakai peci nasional bukan berarti jadi Asy'ari, apalagi Sufi Kupuri, enggak pakai. Gitu, paham ya? Demikian juga dalam ayat ini, mereka Asy'ari yang mengatakan bahwasanya idnu sawikum birabbil alamin itu fil khalq, fin nafa' wad dur. Kami menyamakan kalian dengan Allah dalam keyakinan bahwa kalian juga memberi manfaat kepada kami kalau kami beribadah kepada kalian, memberi madarat kepada, menimpakan madarat, keburukan kepada kami kalau kami enggak beribadah kepada kalian. Ini tafsiran Asy'ariyah. Tafsiran salaf tidak, idnu sawikum birabbil alamin fil ibadah. Di sini kami samakan kalian wahai para setan dengan Allah Rabbul Alamin dalam ibadah, dalam ketaatan. Dalam ibadah, dalam ketaatan. Ya. Pentingnya mempelajari tafsiran para as-salaf. Ya. Tapi masya Allah ya kan. Wa qalatil malaikatu hina sa'alahumullah. Dan hari kiamat nanti malaikat berkata, hina sa'alahumullah, ketika Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada mereka itu dalam rangka apa? Mempermalukan orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Orang-orang yang taat kepada setan menjadikan malaikat diibadahi selain Allah. Jadi Allah bertanya kepada malaikat itu dalam rangka untuk mempermalukan dan memutus harapan. Nah, gitu nerjemah gini. Ya. Mempermalukan dan memutus harapan orang-orang musyrik yang beribadah kepada malaikat. Ya. Kalau ketemu ayat-ayat yang menyebutkan Allah bertanya atau hadis Allah bertanya, harus dipahami dengan tafsir salaf. Ya.
Jangan dipahami dengan tafsir khalaf, tafsir ahlul bid'ah, apalagi orang liberal. Ya. Kalian itu merasa beribadah kepada zat yang maha mengetahui segala sesuatunya, padahal nggak tahu, masih bertanya sama malaikat. Ya. Masih tanya sama malaikat, ya. Masih tanya kepada siapa? Nabi Isa, kepada makhluknya, ya. Itu tafsiran liberal itu, ya kan? Tafsir ilhadi, ya. Ada, ya. Jadi kalau dalam bidang hadis ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, kalau dalam bidang tafsir juga ada ulama yang mengumpulkan, ya, tafsir-tafsir ilhadi, ya, tafsir-tafsir yang menyimpang. Sampai Imam Ahmad punya buku khusus, ya, tafsiran-tafsiran yang menyimpang yang dilakukan oleh Jahmiyah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Khusus, satu buku khusus. Ya, jadi orang menafsirkan Al-Quran secara menyimpang itu bukan zaman sekarang aja, ya kan? Zaman Imam Ahmad sudah bertebaran, ya. Malaikat berkata ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaan ini dalam rangka mempermalukan dan memutus harapan, ya, orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Ahaulai yakum kanu ya'budun? Wahai para malaikat, apakah mereka ini orang-orang yang iyakum kepada kalian dahulu ketika di dunia mereka beribadah? Apa ibadahnya? Ibadahnya ahlu syirik kepada malaikat contohnya gimana? Dalam hadis Gharanik itu tadi yang saya sebutkan. Contohnya, minta syafaat kepada malaikat. Ya. Isfa'lana ya Jibril, ya. Isfa'lana ya Israfil, ya Mikail, isfa'lana. Minta syafaat kepada malaikat. Ya, kalau minta syafaat kepada malaikat aja sudah ibadah kepada malaikat, apalagi minta syafaat kepada wali, ya kan? Dalam tafsir apa tadi? Surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatan ukhra. Ya. Qalu subhanak. Para malaikat menjawab, subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Ya. Hanya engkau yang kami taati satu-satunya, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Tapi mereka itu dulu beribadah kepada jin. Tapi mereka itu dulu beribadah kepada jin. Iblis kan dari jin, ya. Ya. Kana minal jinni, ya, fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari, ya, lalu bapaknya setan itu kan dari jin, kemudian fasik kepada perintah Allah, ya, durhaka kepada perintah. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka itu beriman kepada jin, kepada setan, ya, percaya, ya, kepada setan, ya, dan percayanya sampai totalitas dibarengi dengan amal pemberian ibadah kepada setan, ya. Qal afala tara, Sa'id bin Jubair mengatakan, tidakkah Anda lihat ila ibadatihim al jinnah, ibadahnya mereka kepada jin, innama hiya anahum ata'u, tidak lain ibadahnya mereka kepada jin itu mereka mentaati jin, mentaati setan fi ibadati ghairillah, untuk beribadah kepada selain Allah. Fatasirul ibadatu ila annaha ta'atun. Atas dasar itu maka ibadah itu artinya ketaatan. Ibadah itu artinya apa? Ketaatan. Dalam hadis itu
Nabi SAW menafsirkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Surat At-Taubah. Di mana ahlul kitab itu mereka menjadikan para ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai arbaban min dunillah. Sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Kata siapa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Abdullah bin Salam. Ya, kata Abdullah bin Salam, ya, yang dulunya Yahudi, mengatakan apa? Inna lasna na'buduhum. Ya. Ketika belum masuk Islam, ya. Inna lasna na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada pendeta, kepada rahib. Tidak. Ayatnya kan mengatakan begitu. Mereka menjadikan para pendeta dan para rahibnya sebagai arbab min dunillah. Ya. Orang Yahudi lebih pintar daripada Asy'ariyah. Ini orang Yahudi langsung mengatakan apa? Inna lasna na'buduhum. Ayatnya mengatakan arbaban ittikhadul arbab min dunillah. Mengangkat Rabb selain Allah. Orang Asy'ariyah menafsirkan Rabb itu Khalik. Jadi kalau kaidah tafsirnya Asy'ariyah diterapkan di ayat ini, mereka ahlul kitab mengangkat pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai kholik selain Allah. Ketawa orang-orang Arab. Ya kan? Ketawa orang Arab dengar tafsiran seperti itu. Tak pernah ahlul kitab mengangkat pendeta sebagai kholik, pencipta selain Allah. Gak pernah kan? Gak pernah. Ya kalau ada ya sudah kebangetan ya kan? Gak ada. Ya. Tapi ini orang Yahudi jawabnya gimana? Inna lasna na'buduhum. Ittikhadul arbab min dunillah maknanya ittikhadul ma'budat min dunillah. Inna lasna na'buduhum pakai kata lafaz na'budu. Kami enggak beribadah kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib, tidak. Kami enggak beribadah kepada pendeta-pendeta, pastor-pastor dan sejenisnya itu, enggak. Apa kata Nabi SAW? Ya, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian mengikutinya, kalian juga menghalalkannya? Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kalian juga mengharamkannya? Qalu bala, mereka menjawab bala, benar. Fatilka ibadah. Itu ibadahnya kalian kepada mereka. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di kitab Tauhid apa? Bab man atau al ulama wal umara fi tahlili ma harramallah wa tahrim ma ahallallah faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Lalu bawakan ayat ini. Dalil, barang siapa yang mentaati ulama atau umara dalam menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka berarti telah beribadah kepada mereka, kepada ulama dan umara, telah mengangkat ulama dan umara itu sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Ittikhadul arbab maknanya ittikhadul ma'budat. Mengangkat Rabb selain Allah artinya mengangkat sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah, bukan mengangkat Khalik. Itu tafsiran Asy'ari. Nah, di sini juga Muhammad bin Abdul Wahab, penafsiran beliau penafsiran Salafi Athari. Ini Sa'id bin Jubair menafsirkan ibadah itu dengan apa? Ketaatan. Makanya di Al-Ushul Tsalatsa Syekh Muhammad mengatakan apa? Ya, wal ibadatu allati amarallahu biha. Dan ibadah yang Allah perintahkan. Apa arti ibadah? Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan itu. Taat kepada perintah Allah dan larangannya, itulah ibadah. Definisi ibadah. Itu tafsiran Salafi Athari. Ya, bukan tafsiran yang bid'ah. Justru mereka yang datangkan penafsiran yang bid'ah. Ya, tapi Masya Allah.
Ya, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Ya. Bagaimana ini sisa 4 baris ini mau diselesaikan atau? Tapi sudah jam 8:30 lewat ini. Sudah. Ya, bisa mah ini kalau anu ini. Saya ya barakallahu fikum. Alhasil di sini bahwa Sa'id bin Jubair menafsirkan ibadah itu dengan ketaatan, dengan penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang, ya, membantah barakallahu fikum, ya, berbagai sekte ahlul bid'ah yang sampai sekarang terus bermunculan. Ya, kalau kita baca dengan teliti, kita baca dengan detail, dengan teliti. Ya, kita baca dengan teliti. Ya. Dan ada ulama sekarang, seingat saya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, profesor guru besar akidah yang sudah sangat sepuh di Madinah, ya, membantah penulis syarah kitab Tauhid Maslakul Rasyid namanya, bukunya. Yang ngaku salafi juga, yang ngaku athari salafi, ngaku ahlu sunnah dari Mekah, yang menulis buku 3 jilid syarah kitab Tauhid, yang tadi menyebutkan, ya, sujud itu perkara yang multitafsir, perbuatan yang multitafsir, tidak bisa. Jadi Syekh Abdullah Ghunaiman kalau nggak salah, seingat saya, membantah dia dengan perkataan Sa'id bin Jubair ini. Ya, di sisi para salaf yang namanya sujud kepada selain Allah itu adalah ibadah kepada selain Allah, tidak multitafsir. Tidak apa? Multitafsir. Loh, terus gimana itu kalau nanti sujudnya karena dia ternyata jatuh, kepleset, sujud, atau dia ngambil itu sebagai sutra, dan seperti itu urusan pengadilan. Itu urusan apa? Urusan pengadilan. Kamu jangan ngambil haknya hakim di pengadilan, ya. Itu urusan pengadilan. Urusan kita melihat itu, ya sudah. Itu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, musyrik dia. Ya. Dan banyak para salaf itu yang berbicara contoh-contoh, ya, praktek-praktek kemurtadan keluar dari Islam. Ya, di sini contohnya Al-Barbahari. Ya, Al-Barbahari banyak dicontohkan di Syarhus Sunnah itu. Ya, Al-Barbahari di Syarhus Sunnah. Dengan sholat kalau Al-Barbahari. Ya Allah musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita kelima dan keenam, pertanyaan kelima dan keenam di besok di waktu ba'da sholat subuh insyaallah. Allah Ta'ala alam, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan, fadlu barakallahu fikum.